Selamat pagi, adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, masuk kita mata pelajaran sekarang bahasa untuk Oke, adik, ini tugas kita. Saya periksa di minggu depan ya. Oke, udah siap? Sudah, Pak. Oke, sekian mata pelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Nah, baik adik-adik, sekarang kita masuk pada IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi di sini ada topik memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Mungkin adik-adik semua tahu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu makhluk hidup? Ada. Apa itu? Manusia. Ada lagi? Hewan. Iya betul. Jadi makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak dan merespon perangsangannya. Jadi masuk kita bagian B, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada yang tahu ciri-ciri? Saya bernapas. Lagi ada lagi? Bergerak. Bergerak lagi? Berkembang biak. Iya betul sekali. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada bernapas, yang contohnya manusia dan hewan bernapas menggunakan paru-paru, dan ikan menggunakan insang. Tumbuhan bernapas melalui stomata ya. Jadi yang kedua bergerak, kemampuan berpindah tempat atau mengubah posisi. Contohnya manusia berjalan. Contohnya seperti saya ini, posisi saya saat tadi di sini. Ketika saya berjalan, jadi posisi saya berubah. Nah, sedangkan burung bisa terbang, ikan berenang, tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya. Sekarang masuk kita bagian ketiga, yaitu membutuhkan makan dan minum. Jadi proses memperoleh energi dan zat-zat ini penting untuk pertumbuhan dan aktivitas. Jadi makanan ini penting juga buat pertumbuhan kita. Ketika kita tidak makan juga kita tidak ada energi. Contohnya manusia dan hewan makan makanan seperti kalau manusia makan nasi, kalau burung makan buah-buahan. Jadi masuk kita bagian keempat, tumbuh berkembang. Jadi proses ini bertambah ukuran, kompleksitas struktur tubuh. Jadi contohnya ada seorang bayi yang baru dilahirkan, ketika dia menjelang 1 tahun akan menambah ukuran badannya atau berat badannya. Jadi begitu juga biji-bijian yang kita tumbuh, ketika kita menanam biji, jadi ada pertumbuhan yang dia alami. Jadi masuk kita bagian kelima, berkembang biak. Jadi proses ini menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Jadi ini manusia, contohnya manusia melahirkan, ayam bertelur, tumbuhan menghasilkan biji atau tunas. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Jadi kemampuan ini merespon perubahan di lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu manusia merasa sakit hati saat dicubit. Jadi ketika kita dicubit kita merasakan sakit. Jadi tumbuhan seperti ada juga pada tumbuhan seperti putri manis menutup daunnya saat disentuh. Jadi ada juga hewan berlari saat merasa terancam.
Yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Yang proses ini membuang zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Ya, mungkin adik-adik semua mengerti dengan zat sisa ini. Contohnya manusia berkeringat dan burung dan buang air kecil, sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen dan fotosintesis. Yang kedelapan yaitu adaptasi. Ya, adaptasi ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya, kaktus ini memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan di lingkungan kering. Dan ada juga hewan beruang kutub memiliki lapisan lemak tebal untuk bertahan di lingkungan dingin. Oke, masuk kita bagian C, yaitu kebutuhan makhluk hidup. Jadi adik-adik, kebutuhan makhluk hidup ini kita mungkin semuanya ini tahu, yaitu salah satunya makanan dan minuman, yaitu sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan dan aktivitas. Contohnya yaitu manusia membutuhkan nasi, sayur, buah, dan air, sedangkan hewan membutuhkan daging, sedangkan tumbuhan membutuhkan air dan mineral. Masuk kita bagian kedua yaitu air. Air ini penting bagi kita semua, bagi proses metabolisme pada tumbuhan. Contohnya yaitu semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Masuk kita bagian ketiga, udara. Udara ini kita perlukan bersama. Diperlukan untuk bernafas dan menghasilkan energi. Contohnya ini, manusia dan hewan membutuhkan oksigen dan udara. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Masuk kita bagian keempat yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini sumber energi utama bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ini juga penting buat diri kita sebagai manusia. Masuk kita bagian ke-6 yaitu tempat tinggal. Jadi lingkungan yang menyediakan semua kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu hewan seperti ikan membutuhkan air, burung membutuhkan pohon atau sarang, sedangkan manusia membutuhkan yang namanya rumah. Apa jadi? Asal betul. Isu kulo lape ini. Ada tugas apa? Tidak tahu merasakan suara. Isu kulo ini mati kapi ini. Bulu sekali itu. Suara demi saya. Kan baik di. Oke, lanjut kita lagi persiapan membaca. Jadi persiapan membaca ini bagian A, kita pilih teks yang lebih mudah yang kita bisa buat pahami yang lebih